Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya jelaskan mengenai fungsi analytic atau biasa orang menyebut system flow yang ada di dokumen Software Requirement Specification, tentunya di mata kuliah RPL ya. Nah, nanti di belakang saya jelaskan sedikit mengenai apa itu functionality atau flowchart ya. Kemudian saya demokan sedikit mengenai pembuatan functionality. Jadi langsung saja. Flowchart adalah gambaran langkah-langkah atau urutan prosedur dari suatu program. Jadi flowchart ini sebenarnya bukan difungsikan untuk membuat bukan hanya difungsikan untuk membuat program ya. Ada banyak jenis-jenis flowchart yang bisa digunakan untuk bidang lain. Nah, khusus untuk informatika, ya saya sarankan untuk minimal dasar-dasarnya atau simbol-simbol flowchart itu sudah tahu gitu. Jadi nanti tidak membebani kalian di kemudian hari. Jadi kalau misalkan ditanya mana input, mana output, mana proses, nah itu nggak tahu juga jadi resiko ya. Ada banyak jenis-jenis flowchart, ada flowchart system, ini dipakai untuk orang informatika, kemudian ada paperwork, flowchart dokumen, nah ini biasanya dipakai untuk bidang lain sih, untuk administrasi lain, misalkan pendaftaran pegawai negeri sipil, sistemnya seperti apa saja yang terlibat, nah ini ada contohnya kalau nggak salah. Nah ini misal anggota perpustakaan, ini yang terlibat ada anggota administrasi sama kepala perpus. Jadi tinggal entitasnya siapa, kemudian proses yang bisa dilakukan oleh entitas itu apa aja. Nah ini flowchart dokumen. Kemudian ada flowchart skematik. Ini untuk apa ya? Untuk menggambarkan simbol-simbol biasanya dipakai untuk jaringan. Itu biasanya ada icon khusus, simbol-simbol khusus, kemudian macam-macam ya. Ini skematik ya, untuk menggambarkan skema bisa skema komputer atau skema tata letak itu juga bisa. Kemudian ada flowchart program. Nah ini biasanya dipakai untuk informatika juga yang fokusnya ke ini ya, sistem cerdas ya. Kemudian ada flowchart proses, ada flowchart flowchart. Kemudian ada simbol-simbol flowchart. Nah, saya sarankan untuk memakai simbol-simbol yang berdasarkan atau dikeluarkan dari ANSI dan ISO, karena simbol-simbol flowchart ini sebenarnya banyak. Ada beberapa yang mengeluarkan dalam versi yang berbeda. Misal di sini ada input atau output itu digambarkan dengan jajaran genjang. Kemudian ada proses dengan link segi 4. Ada beberapa beberapa pedoman, beberapa literatur itu proses digambarkan dengan lingkaran. Tapi kalau di sini lingkaran itu dipakai untuk menghubung. Jadi misalkan flowchart itu tidak cukup satu halaman, jadi disambung ke halaman berikutnya. Bahkan bukan halaman, tapi di dalam bagian atau entitas, kalau dianya loncat-loncat gitu, entitasnya loncat-loncat, nah itu harus dikasih dengan penghubung ya. Kemudian ada anak panah, ini penting, sangat penting di flowchart. Ini ada penjelasan juga, keputusan ini kondisional ya. Misalkan apakah diterima atau tidak. Kalau iya nanti lanjut ke apa, kalau tidak lanjut ke apa. Balik ke proses berikutnya sebelumnya misalkan. Kemudian ada terminal point. Nah, ini biasanya di awal sama di akhir itu dikasih. Ada start atau mulai, kemudian ada end atau selesai atau akhir. Jadi biar tahu sih ini proses flowchart sudah selesai sampai mana. Terutama yang flowchartnya berlembar-lembar ya, bukan hanya satu lembar. Nah, itu penting dikasih terminal point.
Kemudian ada dokumen. Nah, ini disimbolkan dengan gambar seperti ini. Kemudian apa lagi? Ya sih, yang paling penting ya tadi ya. Ada dokumen, kemudian ada kondisional, kemudian ada arah panah, penghubung, proses, sama input output. Nah, di pembuat flowchart sendiri itu harusnya ya aturannya itu digambarkan dari atas ke bawah. Misal, seperti ini. Kemudian dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Kalau misalkan balik itu juga bisa, tapi urutannya harus sesuai dulu ya. Jangan yang dari ini didahulukan, kemudian prosesnya yang ini di bawah. Nah, itu kurang bagus juga ya. Jadi yang baca bingung nanti. Nah, kapan aktivitas dimulai dan berakhir itu harus ditentukan dengan jelas dengan terminal point tadi ya. Oke. Udah sih, itu penjelasan singkat mengenai flowchart. Kemudian saya coba demokan. Nah, kali ini saya menggunakan Visio ya. Jadi saya menggunakan aplikasi Visio, Microsoft Visio. Nah, ini kalau kalian menginstal Office yang versi 2016 itu langsung terinstall otomatis ya, ikut bawaan di Office 2016. Saya pakai Office yang 2016, jadi dia muncul, tidak perlu nginstal aplikasi Visio lagi. Tapi yang versi Office-nya di bawahnya mungkin harus nginstal dulu Visio yang menyesuaikan ya, apakah pakai yang Visio 2010 dan lain sebagainya. Oke, ini saya mulai aja. Yang ini Visio yang versi 16. Kalau ada beberapa fitur yang beda, mungkin nanti tinggal disesuaikan ya. Oke, saya pilih yang blank drawing. Soalnya di sini banyak sekali template kalian bisa pakai. Misal kalau kita kan nanti pakai functionality yang saya arahkan ke dokumen flow ya, dokumen flowchart, karena ini banyak dipakai nanti. Bahkan saya pun juga pakai di beberapa dokumen. Misal, nah ini ada SOP apa ini, perwalian ya, perwalian. Ini juga saya pakai flowchart juga, sistem flow, prosedur operasional pelaksanaan perwalian, mulai dari mahasiswa. Yang terlibat ada mahasiswa, DPA, Kaprodi, Fakultas, BADP. Jadi di sini ada mahasiswa melakukan pengisian KRS online dan lain sebagainya. Oke, ini untuk penetapan tadi perwalian ya. Ini penetapan dosen penasehat akademik atau dosen wali. Ini juga saya pakai flowchart-nya. Oke, untuk membuat flowchart tentunya kita perlu dulu apa yang mau kita masukkan. Jadi saya list biasanya. Misal nanti saya demokan tentang proses pendaftaran mahasiswa baru. Di sini ada 10 proses utama. Kemudian ada 3 entitas yang terlibat, ada Camaba, calon mahasiswa baru. Kemudian ada PMB, panitia mahasiswa baru ya. Kemudian ada pusat asesmen. Kemudian balik lagi ke Visio ya. Di Visio ini ada banyak yang bisa kita pakai. Cuma nanti kita pakai yang cross functional chart. Tapi kita pakai saya coba isi yang blank, jadi nanti tampilannya biar sama ya di kalau kalian pakai yang versi sebelum ini, bukan versi 2016. Oke, di More Shapes ini saya pilih yang flowchart, kemudian saya tampilkan yang cross functional flowchart shapes. Nah, di sini ada banyak tool, banyak apa ini ya? Banyak shapes ya, atau banyak banyak diagram yang kita bisa pakai. Apakah bentuknya landscape, apakah vertikal, dan macam-macam, banyak ya. Oke, ini saya
besarkan dulu. Nah, kita nanti pakai yang vertikal ya. Nah, di sini saya mau buat proses pendaftaran mahasiswa baru. Nanti tinggal disesuaikan aja ya kebutuhannya untuk apa. Kalau misalkan di sistem itu prosesnya banyak, tentunya di sini fungsionalitinya juga banyak ya. Kemudian siapa saja yang terlibat di sini ada camaba. Karena di sini proses awalnya camaba, jadi dimasukkan camaba di paling kiri. Kemudian ada PMB, ada pusat. Untuk mengganti di rename aja sih. Ini camaba. Kemudian saya tambahkan insert after. Ini PMB. Saya tambahkan lagi ini yang pusat assessment. Oke, sampai sini mungkin sudah mulai terlihat ya. Jadi entitasnya ada 3, camaba, PMB, sama pusat assessment. Nah, kemudian kita buat simbol-simbolnya. Saya pilih flowchart juga, kemudian pilih yang basic flowchart shapes. Nah, di sini ada icon-icon yang mirip dengan aturan-aturan simbol tadi yang sesuai dengan ISO atau ANSI ya. Nah, ini ada inputnya. Nah, ini di sini data ya. Ini ada dokumen, ada proses, ada stat juga, dan macam-macam ya. Oke, kita mulai di sini ada stat. Mulai misalkan. Kemudian ada apa lagi? Camaba mengisi form online. Oke. Berarti di sini proses ya. Mengisi form online. Ya, semoga terlihat. Nah, kemudian untuk konektornya kita bisa pasang dari sini ke sini. Kok nggak ada ininya? Nggak ada arahnya ya? Bentar. Harusnya ini ada arahnya sih, biar nanti gampang mendeteksinya ya. Konektor bisa ya, sama ya. Oke lah, nanti kita cari tahu belakangnya. Oke, mulai, kemudian mengisi form, kemudian ada apa lagi? Membayar pendaftaran. Nah, setelah mengisi form ini harusnya ada dokumen yang keluar di situ ya. Setelah proses ini ada data, atau mungkin ada dokumen ya, dokumen yang keluar dari isi form. Bisa taruh di sebelahnya atau di sini. Dokumen, bukti pendaftaran. Kalau saya sih biasanya cenderung gini sih. Jadi ini kok nggak ada ini ya? Tidak ada arahnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi setelah mengisi form, kemudian ada proses berikutnya, yaitu mencoba membayar biaya
biaya pendaftaran. Ini juga ada dokumennya, yaitu bukti bayar ya. Ini konektornya kok nggak ada panahnya ya, harusnya ada. Kemudian ada camaba verifikasi pendaftaran dan pembayaran, ada PMB. Oke, berarti ini masuk ke sini, ada proses lagi. Verifikasi pendaftaran di PMB, kemudian ada PMB melakukan verifikasi, berarti prosesnya ada di sini. Nah, ini enaknya pakai tool ya. Kalau pakai tool kita bisa enak gitu ngaturnya ya. Jadi misal mau lurus posisi tengah, kemudian lurus dengan samping, itu lain halnya kalau kita menggunakan shapes yang ada di Word. Itu butuh effort yang besar gitu, melakukan verifikasi pendaftaran. Kemudian coba mengikuti tes. Oke, ini harusnya panahnya ke sini ya. Terus kemudian coba mengikuti tes. Ini harusnya dari sini ke sini. Tapi nggak ada panahnya, jadi agak sulit ya. Sebenarnya bisa dibikin manual sih. Kontainer data. Oke, nah nanti saya cari tahu dulu. Nah, setelah mengikuti tes, kemudian pusat layanan memberikan rekomendasi. Jadi prosesnya langsung ke sebelah sini. Ini langsung saya copy aja ya kotaknya. Nah, ini harus langsung ke sini. Kemudian dari pusat assessment, PMB memberikan pengumuman. Jadi harusnya ini ada proses lagi ya. Pusat layanan memberikan hasil dokumen. Nah, ini keluar dokumen SK hasil tes. Nah, setelah itu baru diberikan ke sini. Menerima hasil tes dari pusat assessment. Oke, terus kemudian setelah mendapatkan hasilnya, baru membuat membuat pengumuman ya, memberikan pengumuman. Nah, setelah itu jika coba lolos, maka daftar ulang. Jika tidak lolos, maka mengikuti rekomendasi atau tes ulang. Jadi hasil ini muncul hasil tes dan rekomendasi. Hasil tes dan oke. Nah, ini yang dilakukan camaba memberikan, nah ini lolos. Nah, biasanya hanya seperti ini sih. Apakah lolos? Ini kondisional ya. Apakah lolos? Kalau lolos berarti langsung masuk ke proses pembayaran ya.
daftar ulang ya. Apa tadi? Melakukan daftar ulang. Ini kalau misalkan jawabannya ya. Nah, kalau tidak, berarti harus mengikuti tes ulang ya. Ini kalau tidak. Jadi kalau lolos itu akan mendaftar ulang, kalau tidak itu mengikuti tes atau mengikuti rekomendasi. Kalau mengikuti rekomendasi berarti juga daftar ulang ya, sama ya. Oke, saya perlebar lagi. Harusnya agak mepet biar cukup 1 lembar. Setelah daftar ulang, kemudian mengikuti PKKMB. Camaba mengikuti PKKMB. Kemudian mengikuti perkuliahan. Nah, sampai sini harusnya selesai ya. Ini ke sini, baru kita tutup sama selesai, akhir. Oke, ini gambaran sekilas mengenai proses pendaftaran mahasiswa baru. Kasar sih, sebenarnya prosesnya cukup panjang. Ini saya ambil pokok-pokoknya aja. Jadi di sini ada terminal point mulainya, kemudian kapan mulai, kemudian proses yang terjadi apa, kemudian adakah dokumen yang disimpan, kemudian proses selanjutnya apa, terus ada lagi apakah ada dokumen yang tersimpan, kemudian apakah ada kondisi ya, apakah lolos atau enggak, misalkan kalau lolos bagaimana prosesnya, dan seterusnya. Nah, mulai sama akhir ini tidak harus di satu entitas. Jadi akhir itu bisa saja ini ada di sebelah sini atau di sebelah sini. Itu tergantung dengan kondisi sistemnya ya. Nah, itu gambaran tentang pembuatan functionality. Sebenarnya di sini banyak sekali yang bisa kita pakai ya. Misal kalau kita mau buat bagan, kalau kita mau buat bagan sebenarnya bisa juga pakai ini ya, pakai tinggal disesuaikan aja template-nya. Ini kok nggak ada ini ya, sebentar, format shape align medium and ini. Waduh, harusnya yang tadi juga gitu ya. Nah ya, harusnya gini semua ini. Lain. Bisa nggak langsung masal gitu? Oh, bisa. Nah, ini kan terlihat. Jadi alurnya, prosesnya seperti apa? Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam membuat dokumen software requirement specification atau SRS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.